berubah lagi. 5 menit harus praktis. Harus praktis ya. Ini berubah semuanya berubah. Harusnya sepatu juga berubah tapi waktu nggak keburu ya. Gitu. Oh. Nah ini banyak sekali orang yang bertanya sama saya nih di Twitter, di mana Bang Opi, kok saya bisa botak sampai pontos banget? Apakah memang saya aslinya botak atau enggak? Jadi saya terangin aja nih bahwa saya sebenarnya nggak botak. Saya sebenarnya berambut, harusnya berambut, dan rambut saya lebat sekali. Benar-benar karena saya pernah gondrong kan sebenarnya. Cuman ada satu saat saya ingat, wah males nih, bosen nih gitu kan. Terus udah nih saya botakin akhirnya. Nah itu begitu dibotakin bingung, karena biasanya kalau orang berambut panjang begitu botakin belum tentu cocok dengan wajah gitu. Jadi benar-benar harus selalu botakin, benar-benar harus ngerubah make up, merubah semuanya itu dirubah. Dan yang namanya botakin rambut itu juga nggak gampang, karena ada teknik-teknik caranya. Kalau orang kacau bisa luka, bisa berdarah dan sebagainya. Nah ini banyak, kalau misalnya Anda ingin membotakkan rambut Anda ya, itu pertama Anda harus gunting dulu sampai tipis, terus ambil cukuran yang 1 cm. Misalnya ada jual cukuran 1 cm sampai jadinya seperti bilik itu. Itu 1 cm ya? 1 cm, setengah sentian lah, setengah sentian. Nah, terus gimana jadi bikin pontos, bener-bener pontos, harus bener-bener. Itu ada tekniknya. Nah, sekarang luar biasanya karena saat ini saya mau ngebotakin gini. Hah? Serius? Serius. Siap ya? Siap. Oke, kita botakin. Sini bareng-bareng. Nih, emang Om itu udah terlatih nih ngebotakin orang? Oh, sudah terlatih. Emang itu botakin sendiri Om? Botakin sendiri. Jadi pertama tuh kita pakai pisau cukur dulu. Terus kita harus pakai foam. Foam. Atau kalau misalnya nggak ada foam, biasanya saya pakai itu sebenarnya sabun buat rambut. Sabun buat rambut atau sabun muka. Tapi yang jangan yang kosan, dia ada bikin rambut. Tapi yang halus aja gitu. Yang paling bener dan paling gampang kalau nggak ada foam beginian itu pakai conditioner. Jadi bukan shampoo, saya pakai conditionernya. Jadi kalau saya di rumah nih lagi mau cukur, saya pakai conditioner, kasih air, kan jadi licin sekali itu. Karena kalau nggak licin dia akan melukain kulit kepala. Akan lukain kulit kepala. Tapi karena di sini ada ininya, foamnya, kita kasih foam. Sekarang kita akan ngebotakin rambutnya Billy. Oke, ini foam. Serius ini nih? Serius nih. Sorry Bill ya. Kapan lagi megang pala lu Bill? Ini korban udah siap. Enak Bill, sekalian trim banget Bill ya. Gak apa-apa. Tapi kalau botak begini dia akan tumbuhnya cepat soalnya. Jadi paling dalam waktu 2 hari dia udah numbuh segini lagi gitu. Jadi kayak kue ulang tahun ya? Oke, udah. Nah, jangan salah ambil ya, ntar salah ambil whipped cream jadinya bener kayak kue ulang tahun gitu ya. Kue ulang tahun. Nah, kalau udah, ini harus pelan-pelan dan hati-hati nih. Terus kita harus lihat sisi rambut. Jadi kalau misalnya nggak mau sakit tuh ya, kita lihat kan Anda bisa ngerasain sendiri. Kalau misalnya ini rambut ini rambut ini ke sono gitu. Oh, arahnya. Jadi kalau kita tariknya ke sini, nggak akan dapet tuh. Oh iya benar. Sampai kapan juga nggak akan kepotong rambutnya ini. Jadi dia harus berlawanan arah dengan rambutnya. Nah, ini kan langsung tuh. Oh iya benar. Nah kalau dia agak susah nih, biasanya agak susah nih kayak gini nih, berarti kebanyakan krimnya. Oh iya. Botakin dulu ya. Iya. Habis nih Bill. Habis. Bener ya Bill? Bener. Lu pulang nggak marah ya Bill? Nah ini harus berlawanan sama kepala. Dan kayaknya nih kalau agak susah nih, berarti krimnya kebanyakan. Jadi krimnya dibuang. Oke, karena waktunya nggak panjang, Bill sampai di sini aja dulu. Kita kan cuma contohin doang ya Om, ya bener-bener Om. Gue nggak tega. Nah, ini kalau udah dibuang ininya biasanya lebih cepat. Ya. Bener ya. Tapi ini bener, ini rambutnya aneh loh. Karena rambut saya biasanya nggak tarik habis. Sekali tarik biasanya cepet itunya. Ini bukan rambut Mas. Apa itu? Sebab belukar. Kita yang depan aja
aja ya, Bil, ya, karena waktunya kan juga banyak. Sementara itu kita akan melihat tayangan tentang masalah-masalah rambut yang bisa terjadi pada diri Anda apabila Anda tidak merawat rambut Anda dengan baik. Silakan. Setiap orang mendambakan mempunyai rambut yang sehat. Namun, timbul berbagai masalah rambut apabila tidak dirawat dengan baik. Salah satunya kerontokan rambut yang mengakibatkan kebotakan. Berbicara soal kebotakan, faktor keturunan menjadi penyebab paling umum kebotakan seseorang. Berdasarkan penelitian, jika bapak dan ibu botak, semua anak laki-lakinya akan mengalami kebotakan. Dan hanya setengah dari anak perempuan mengalami kebotakan. Pengaruh obat-obatan dan bahan kimia bisa juga menyebabkan kebotakan. Misalkan saja tidak cocok dengan sampo yang dipakai dan sedang mengkonsumsi obat-obatan karena mengidap penyakit. Infeksi jamur Tinea capitis dan virus yang menyerang akar rambut dan kulit kepala pun dapat menyebabkan kebotakan. Tips mencegah permasalahan rambut tersebut adalah rajin mencuci rambut dan menjaga kebersihannya, mengkonsumsi nutrisi yang tepat bagi kesehatan rambut dan kulit kepala, hindari pemakaian produk kosmetik rambut yang berlebihan, dan melakukan gaya hidup yang sehat. Anda lihat tadi di video tersebut bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa menyebabkan kebotakan pada rambut, seperti daya tahan tubuh, ya, ada virus yang bisa menyerang akar dari rambut tersebut. Jadi daya tahan tubuh Anda juga berpengaruh terhadap kesehatan rambut Anda. Bisa jamur, ya, jamur juga bisa membuat kebotakan pada Anda, ketombe dan sebagainya juga bisa membuat kebotakan pada Anda. Nah, ini yang aneh dari rambut Bill ini, saya belum pernah melihat rambut seperti ini, karena mungkin genetik Billy, ya. Billy kan dari mana sih, Bang? Dari Jayapura, Papua. Jayapura, Papua, ya, aslinya dari Papua. Ini kalau saya lihat di sini susah banget untuk ngebotakin kepala dia, karena di satu titik pori-pori itu bisa keluar 3-4 rambut. Dan dia masuk ke dalam. Itu mungkin kenapa orang-orang Papua rambutnya bisa keriting sekali sampai krimbul banget. Karena tadi lihat sendiri ya, Kopi ya. Jadi di satu pori-pori itu rambutnya bisa tumbuhnya berapa rambut dan saling nyikat gitu. Jadi ini saya dari tadi berusaha untuk mengukur, luar biasa susahnya, tapi pelan-pelan kayaknya bisa. Bisa juga ya. Nih lihat. Anda bisa lihat nih, di sini ada titik hitam ya. Ini rambut yang tumbuhnya yang tumbuh tapi masuk ke dalam. Nah, ini harus hati-hati banget kalau Anda menggunakan pisau cukur, karena saya dulu pernah pada saat saya mau syuting cepet-cepet, jadi saya, apalagi kalau Anda cukur sendiri itu pasti lebih susah. Saya pernah 2 kali itu masuk rumah sakit cuma gara-gara cukur rambut doang, beneran. Iya. Kenapa? Karena kulit kepalanya kekopes. Saking buru-burunya ya, saya buru-burunya, jadi kulit kepala itu bisa saya sampai segini kalau nggak salah, kulit kepalanya lepas dan itu kulit luarnya kelepas sampai kulit dalamnya kelihatan merah sekali. Itu makanya saya sempat waktu ada pendirian di MB itu saya sempat pakai kudung dan sebagainya untuk nutupin itu, karena saya nggak mungkin make up karena perih sekali, dan itu ke dokter sampai harus dilem. Jadi dia ada alatnya di step untuk masuk. Oke, mantap. Oke, sekarang dirinya sudah botak, Anda lihat dari depan belakang, keren. Iya. Dan Anda jangan kemana-mana. Kenapa? Karena setelah yang satu ini kita akan membotakkan Anu. Anda pernah janji sama saya Anda akan membawa istri Anda yang masih berusia 12 tahun. Udah punya anak nih? Udah punya anak. Dan anaknya untuk ke hitam putih. Iya, boleh. Kenapa Anda tidak bawa? Saya masih takut.